Ayo kita buka dulu. Balik lagi sama gua dan Pando di Dado Brother. Oke. Kali ini kita manggil siapa dak? Narsum kita nih. Narsum kita sih kayaknya kelihatan lah, selalu kelihatan. Mereka tuh udah eksis lah di platformnya masing-masing. Oke. Nyari apa? Korek. Gak ada. Cari sendiri. Langsung perkenalkan diri kali ya. Boleh. Dari yang paling depan deh. Enggak, kita perkenalan gini. Kami dari Asik Usut. Usut yang Asik. Gak mau kalah gue, lu juga punya soalnya. Oh, itu platform apa? Itu platform apa tuh? Usuk usik. Khusus di GoPlay. apaan sih Spotify goblok? Kan Tuh kan GoPlay berantem. juga iya kita. Lu di GoPlay dia dibayar gue enggak? Karena GoPlay kita buat. Oh iya benar. Karena di Kita juga dong berarti ya. Iya, boleh deh. Gue ikut dong. Mbak Mel ya kita. Mbak Melita. Mbak Melita ya. Mbak Iya. Melita. Lihat Ini keseruan Dado kita. Brothers, dan saya juga. Iya. GoPlay. Kita The siap next pokoknya untuk the next GoPlay. Iya, the next GoPlay. Oke. Nah, Nama siapa tadi tadi? nama itu usuk-usuk kan Baru ini loh. nama konten. Nama judul ya? Nama judul ya. Nama program. Asik. Program. Kenalin dulu nama gua Aryo. Iya. Aryo Bayu. Gue Niko. Gua Andrew. Andrew. Nama asli kan? Nama asli. Kalau nama Boleh deh. Oke, Bom. Oke, bom. Kalau lu ada nggak? Kok? Good boy yesterday. Oh, good boy. Anak baik kemarin. Berarti sekarang nggak baik. Enggak, kemarin apa? Good boy yesterday. Jadi baiknya kemarin, sekarang bad boy. Oh, Buat kalian yang mencari-cari bad boy bisa langsung DM ke Good Boy Yesterday. kesibukan apa, Andrew? Gua itu bekerja di salah satu media. Oh, media. Media alternatif tapi ya. Media alternatif. Sebagai graphic design / video editor. Oke. Merangkap ya di situ. Merangkap tapi kayaknya udah terkenal ya. Apa itu medianya? Medianya Sufresh misalnya. Bisa kalian cari bisa. Nah, itu cari Pokoknya di Volkatif. Oh, vokatif. Keren Gue tuh. bangga banget jadi anak Volkatif. Keren, bom. Kalau lu kok? Iya, Dek. Kalau lu kok? Belum dipanggil. Apa? Ke sana? Ke Volkatif. Oh, boleh deh kalau Nanti begitu. gantian, Siapa nanti kita anjing? Iya, kita belum jadi apa-apa dong masih. Ya merangkap lah. Iya, merangkap ya. Ntar ya. Kalian ngomong aja gue pulang. Iya, lanjut dong. Lu sekarang kesibukannya apa kok? Kalau gua juga bekerja di salah satu media digital yang baru. Baru jalan sekitar Yang baru. Iya, yang baru. Yang baru. Dari sekitar bulan November. Kerja di situ jadi sosial media kreatif gitu sih. Oke. Jadi ya Orang ngide lah ya. Orang ngide iya, kontennya. ngide-ngide tapi kayak Di mana kok? di Yang artinya satanik 66 enggak dong? Enggak dong. Itu Enggak dong. Jawab dong. boleh dikit dah. Jawab. Apa depannya lah? Inisial. Inisial M. Oh, M. Belakangnya? Muse. Udah. Tahu sana. Tahu punchline. Oh, jadi mereka berdua ini di media. Dia Dan lumayan terkenal ya. lumayan. Oh, lumayan. Kalau dibandingin bapak sebelah ya lumayan. Gue gak usah komentar. Oh iya, masa komentar ya. Jauh. Oh, jauh. Bisa Itu nggak sih urusan- ngomongin nggak usah atas nama kantor, atas nama karyawan aja. Iya, atas nama karyawan. Oke, atas nama karyawan. Nanti gue diomelin Nanti juga. ada perpecahan belah di Nanti sini. gue diomelin. Gak baik. Males. Nah, nih. Kenapa ya? Maksud gua dari lu berdua. Kenapa yang lu tuju tuh media awalnya? Apa emang lu basicnya media kah? Atau kampusnya di mana? Iya, mungkin awal mula dari Oke. Gue sama Niko bener-bener sama jalannya kayaknya. Jadi selain kalau background Niko dulu gue gak tahu ya. Maksud gue. Nah, dulu gue kerja satu kantor. Oke, Gue nongkrong satu tongkrongan sampai akhirnya gue waktu itu ngikut teman gue bikin startup dan Niko gue bawa kasar gitulah pada saat itu. Kayaknya saya tahu itu. Ya, yang udah bangkrut itu. Oh ya, terus Yang goblok ya. Disitulah gue bekerja bareng Niko. Tapi itu juga nyebrang ya. Dulu Niko di situ sebagai lu marketing ya. Jatuhnya sih marketing Iya. cuman ngerambah. Jadi Disdep apa? ya, bisa Data dibilang analis. disdep loh. Data analis jadi dulu jadi- GG. Oh, GG. Jadi M juga dulu. ya Iya, dia project terakhir manager jadi project manager dan dia art director gitu. Ya, dulu kasarnya namanya art director lah. Gue UI UX juga gitu dan Oh, keren loh. kita nggak ada basic media ya. Nggak gitu ada. sebenarnya. Itu berarti kalian Basicnya otomotif ya?
Otomotif. Bukan lebih ke ya bener satu bengkel. Oh, bengkel. Enggak jual dimsum. Dimsum. Lu dong, pempek lu ya. Bapak gua dong. Oh iya sama. Terus. Tahun berapa sih itu kalau gue boleh tahu lu awal terjun ke dunia ya bisa dibilang kan itu digital lah, digital Iya, digital. marketing. Betul. Lu bikin startup, lu bikin apa? Nah, itu Berani tahun gitu. berapa Terus dan proyekan kita kapan jalan? ya nanti. Oh nanti. Iya, tuh. tadi Siap, omongin siap, lagi siap, ya. siap, siap. Ini dulu nih. Apa background lu berdua Background dulu? dulu, sampai bisa terjun ke situ ya? Iya, tahun berapa mungkin? Kalau gua Apa lu udah ngelihat ini? Oh, enggak, kayaknya. Nah, itu. dulu gua tuh belajar graphic design dulu awalnya di kampus tuh. Jadi kok ya jualan ya gue ya. Siap. Jualan dulu. Jadi gue belajar graphic design. Anjing nih orang. Terus sampai akhirnya tahun 2018 tuh temen gue ngajakin, lagi butuh nih graphic design di si startup yang mau dibuat ini. Nggak taunya tuh bukan graphic design. Jadi di situ gue diajarin how to be UI UX. Oke. Di situ gue belajar di UX, berjalan setahun si kantornya itu untuk akhirnya ngejual. Jadi dulu gue bikin aplikasi, Oh, keren juga. bikin aplikasi dulu. Ya lu tahu kan? Iya, mahal lah, bagus. Iya, bangkrut. Iya. Nah terus Ini akhirnya, aplikasi keren. Iya. tapi keren. Keren. Usahanya bagus loh. Manajemen aja bodoh. Oh, iya. Harusnya gue udah kaya. Anda harus nonton ini yang kita omongin. Terus akhirnya pas tahun Canda. setahun jalan gitu, mulai butuh lah yang namanya sales, butuh yang orang untuk ngejual. Iya, ya. Ada temen gue butuh magang. Itu magang. Boleh kok ya? Magang dulu. Kan lagi semester 7 tuh. semester 7. Butuh magang. Iya. Gue cuman punya teman deket, nggak punya kepintaran, Oke. dan tidak punya apapun koneksi. Gue cuma punya teman Niko deket. mau belajar. Oh, mau belajar. mau. Untungnya Anda mau belajar ya? Iya, karena gue yakin gue daftar dimanapun nggak akan diterima. Untung ada temen aja. Iya. Karena Berarti deket. jalur orang dalam tuh berpengaruh ya sebenarnya. Saat itu berpengaruh Dari banget. semester 7 sampai sekarang udah lulus. Sampai sekarang, oke udah. Asik. Ngapa? akhirnya Niko masuk, gue kerja bareng Niko, akhirnya kantornya bubar. Kantornya bubar tuh di tahun kedua ya gue ya, di tahun Iya. kedua. Lu udah hampir setahun kan kerja itu ya gitu ya? First tahun. Ya akhirnya pokoknya Niko dari magang, Niko magang terus akhirnya jadi pegawai tetap karena keren. Maksud gue pada saat itu juga ngeliatnya kan si gue sama teman gue itu ngobrol untuk kayak ini anak magang-magangnya mau diterima mana, yang ini mana gitu kan. GG sampai akhirnya di filter tuh ya berarti. Filter sampai akhirnya dia dari yang cuman anak magang jadi PM gua. Wah. Jadi dia yang tektokan sama klien, dia yang wah GG dah depan itu ya. Pokoknya bagian negosiasi beliau nih. Depan ini kan depan dia. Ya, depan dia. Di belakang aja kacau banget Iya, gitu. parah anjing gitu. Oh, jadi awalnya begitu ya lu. Awalnya. Kalau gua terjun ke media karena nganggur. Oh, lu ini tahap selanjutnya ya setelah bubar itu. Setelah bubar lu kan. akhirnya masuk ke media. Tapi karena sebenarnya gak sengaja juga sih sama, gue kayak Niko juga. Karena kita nganggur, padahal udah bagus Porto lumayan ya kok ya. Porto udah lumayan bagus. Lumayan, kerja udah lumayan lama, setahunan lebih dan langsung terjun kayak gitu. Susah Pak nyari kerja kemarin. Tapi emang iya Itu sih. pas kebat Covid ya, Iya, pas iya. banget. Pas banget. Tapi emang iya ya angkatan kita ini kayak dapat imbasnya tuh gede banget. Gua menurut gua juga kayak kita masih kuliah. Bentar-bentar. Heeh. Cek doge. Ya. Wow. Lanjut. Iya. Disponsori oleh Dogi. Maksudnya berarti secara nggak langsung kalian berdua tuh masuk ke media itu nggak sengaja kan bisa Nggak, dibilang karena emang kepepet. Gua kan Bukan kepepet. Bukan kepepet, apa sebar tuh? CV kan. Sebar CV yang nyangkut di media nih. Oh. Dan mungkin ada sih nyangkut beberapa interview terus dipanggil, tapi setelah gua keterima, yang di media ini kebetulan ada orang dalam lagi. Oh. Jadi karena orang dalam ini ya bisa masuk lagi. Karena ada teman dekat kampus gitu lah. Oh ya. Jatuhnya Oke. gitu. Sama. Ntar dulu kalau lu? Gue sama. Jadi dulu ada namanya CJ. CJ itu dulu bareng kita juga di kantor lama. Di kantor lama. Dicebut duluan dia masuk provokatif. Oke. Firasat lebih bagus lah gitu Kayaknya iya. Pinter sih dia. Kamu Jelek pintar. banget Jadi Dia bisa ngebaca ya? Bisa ngebaca nih Ah. arahnya cuma setahun nih gitu. Ah. Akhirnya pas yang Covid itu kantor gue tuh pas buat bubar kita Mei ya. Mei Juli lah. Mei udah berhenti, Cok. Mei gue udah ngekos. Oh iya. Oh berarti ya gara-gara Ya. pandemi itulah. Enggak sih, pokoknya gara-gara internal. Ya, internal, lah, iya. ya. Itu gue nge-apply udah sampai 50 perusahaan, Pak. Loh, Dan 50. dan menurut gue pada tahun kemarin tuh UI UX itu sangat dibutuhkan. Benar. Ya kan? Setuju. Gue lu bayangin dengan porto gue yang lumayan, porto gue dibikin sebagus mungkin. Ya. Gue 50 perusahaan gak ada yang dapat. Ada interview lah beberapa tapi gak ada yang masuk. Si CJ nawarin.
ini ada proyekan. Pertama proyekan gitu loh, kayak gue cuma megang klien. Freelance. Mau nggak? Tapi datang ke kantor. Oh ya udah, akhirnya gue datang, masuklah gue ke sana. Ternyata jadi kecemplung, tapi kecemplung yang positif banget. Oke. Nah jadi buat kalian nih, maksudnya yang lu pikir cari kerja tuh gampang tuh nggak kayak gitu ternyata Dok. Dan maksudnya Pinter dengan juga nggak ngejamin. Kalau iya. dibilang sih pinter tuh ngejamin, tapi Cuman dalam artian punya skill loh, mereka Iya, punya skill. skill. Kadang emang bisa dibilang tuh ada faktor-faktor lain lah yang bisa ngebuat lu tuh terima sebenarnya kan. Kayak faktor gitu. keberuntungan. Iya, faktor keberuntungan, mungkin faktor Lingkungan. rezeki, lingkungan. Berarti bisa dibilang tuh kerjaan juga dari lingkungan yang benar kan, bisa Iya, banget, dari kan? lingkungan yang tepat juga. Jadi ya nggak cuma nongkrong nggak jelas doang. Nah, iya benar tuh. Nongkrong Tapi tuh ada yang gue positif. gue nggak bisa ini kok bilang nongkrong gak jelas. Karena semuanya tuh dari nongkrong gak jelas menurut gue. Tuh nongkrong tuh berarti positif. Karena kan kita bagian nongkrong nggak jelas. Iya mungkin ya. Karena menurut gue teman-teman yang gue dapet, Heeh. karena gue bukan anak soleh anjing. Maksud Iya, gue iya. bukan yang anak baik-baik yang Iya. belajar gitu, ngerti gak sih lu? Ngerti. Dan Kupu-kupu, ketemunya- bukan kupu-kupu. Iya, ketemunya orang seperti ini. Iya. Dan Rifat ya. Kita sampai ngobrol kita sebut Rifat. Ya, pasti ada Rizky Fatullah. Nah itu berawal dari dulu lu, maksud gue lu berteman kan tulus ya. Iya. Lu nggak mikirin lah zaman dulu kayak Kerjaan. lu bakal jadi apa, temen lu bakal jadi apa, lu berteman. Nggak taunya dari teman lu ini, taunya dia ke sini, dia ke sini, dia ke sini. Iya. Dan itu ngebuat lu kayak, wah anjing ternyata lu nggak tahu apa ya yang nanti teman lu bakal kenapa ke depannya gitu loh. Makanya lu jangan suka bully orang. Iya. Ini gue jujur nih, Denito nih, bisa dia teknik tapi wah Gigi ya, Gigi ya. Ini ya. The man behind the cam. Iya. Goks. Goks. Sama gue di kantor Mukanya juga Denito sendiri. muncul dari sini ya. Bukan Denito ya. Iya. Ya harus dibikin loh. Biar tahu ya, maksudnya Dado di balik Mampus itu lu ada ngedit lu. Hit. Sama ini subtitlenya per kata ya. Segede gini nih. Berarti apa ya? Maksudnya kalau gua bisa ngeliat dari nongkrong, awalnya nongkrong, terus abis itu dapat relasi, Link. ya. bisa dapat link. Itu kan dari pembawaan kita, berarti dari kitanya sendiri harus asik juga dong. Betul. Ya, bisa Ditambah, diterima. iya, kalau Iya. diterima sama lingkungan, kadang kan ada beberapa orang yang So oke asik. lu pintar, lu punya skill, tapi nggak bisa diterima di lingkungan karena elunya mungkin kegayaan atau gimana. Makanya lu tuh harus tahu kapan yang mana yang kayak lu asik, mana yang so asik, ngerti? Oh nggak? ya, nah itu tuh. Tuh, harus tahu batasnya lu asik di mana gitu. Mungkin ya itu juga gue setuju. Tapi kalau dari gue juga nurunin gengsi juga sih gue. Jadi dari yang Oke ngerti. dari yang apa? Gue pengennya kerja Standar jadi lu lah, standar. gue pengen kerjanya di perusahaan multinasional. Gue pengen kerjanya di BUMN yang gitu-gitu. Oke. Nah kalau untungnya gue dan Andrew ini tipenya yang apa aja udahlah. Tapi walaupun pengen ya, ada mah pengen mah. Pengen ada. mah pasti dong. Iya, Semua orang iya, juga semua pengen. orang pengen. Kita lebih ke sansa aja. Lebih ke apa aja lah udahlah. Kerja yang penting kerja, yang Iya, penting benar. ada penghasilan, yang penting makan gitu kalau Penting gitu. makan sih, perut gua keisi itu aja. Kelihatan lah. Kan gua kurus banget Iya, soalnya, lu tahu. kelihatan. Apalagi kita dari kantor lama ya, mohon maaf. Pendapatan gaji aja sama kantor yang sekarang Oh jauh. jauh gitu loh. Itu kan kita nurunin iya, ego, standar tuh, nurunin bener. standar, nurunin. Yang biasanya foya-foya. Ya, bukan berarti kita nggak bersyukur sama apa yang kita dapat Iya, sekarang benar, ya. heeh. Cuman kan kayak gitu kan juga ngaruh ke mental sebenarnya. Kayak anjir gitu loh, kayak gitu kok gini kok hidup kayak gini ya. Iya. Bukan perusahaannya ya. Enggak, bukan Kayak perusahaannya. kok jadi gini ya gue ya gitu loh. Kadang kayak gitu. Cuman ya udah bersyukur aja sih. Karena biasa makannya misalnya steak ya jadi stick. ibarat kita beli chat time nih tiap hari nih. Kasih Beli tau chat kok time. tiap hari beli apa kau dulu? Dulu beli chat time. Itlah. McD itlah. Sekarang beli Jelly Potter. warteg. Stop ya kau tiap kali ngobrol bahas Jelly Potter. Aneh banget ya. Jelly Potter. Abis beli Jelly Potter makannya piu. Nah, makanya abis itu lu berubah drastis dan akhirnya kebiasaan jadi jam 7 harus bangun, harus Enggak sih, bekerja. makanya gue pindah. Oh, Gue pindah dekat kantor supaya jam 10 kerja, jam setengah 10 bangun. Iya. Bener. Anjing tuh tadi. Makanya kosan paling deket kantor tuh paling bagus. Gila. Dan lu bisa abis kelar kerja, pas bisa di kantor nikmatin wifi, listrik. Semuanya. Jadi Anda bisa menghemat uang. Sekitar 500.000 buat beli Jelly Potter. Jelly Potter. Tapi gue pecinta banget Jelly Potter ya. CEO Jelly Potter please. Endorse gue. Terus gue itu enak banget. Itu kayak pas lu minum ada Wingardium Leviosa kayak gitu. Iya, sumpah. Masih minum.
Expelliarmus. Geliat petir gitu. Jelly Potter sama ini apa? Piu Burger. Love you. Berapa itu harganya kok By the way, tar lu ya. Kalian tuh harus nih. Kalian kan anak-anak daerah sini ya. Iya. Lu harus beli Piu Burger. Maksud gue lu membantu UMKM bro. Itu enak banget. Itu enak banget. Dia tuh ada semuanya. Di dalamnya tuh. Nih dengerin gua. Iya, Ada mie. Ada burger. Ada nasi goreng. Ada sosis. Enak semua. Dan dia itu kerjanya sendirian. Piu Burger itu. Piu Burger. Harganya berapa price-nya sih tahu? Price-nya range dari mulai 5.000 sampai paling mahal berapa ya? 30.000 lah. 30.000 lah. 30.000 yang burger 90 gram. Merakyat lah, merakyat. Merakyat untuk orang-orang miskin. Tapi tetap gue bisa 70.000 karena gue beli semuanya. Itu 30.000 untuk ukuran badan kita. Kita bisa panasin buat malam. Iya bisa. Kuat ya. Iya. Piu Burger juga pasti dimakan nih. Hey sobat. Wah, padi dong. Kurang. Oke, cut lagi ini. Kan dari tadi pengalaman lu yang seru itu kan tadi tuh dari lu atas sekarang di bawah dan sekarang Enggak di bawah masuk ke- sekarang kayak sedang ke atas terus kayak ya gitu lah, tapi enggak di bawah banget. ya kayak kripto ya. Iya kayak Kayak kripto. Sorry gaji gue berapa ya? Oh gua balik lagi enggak. Lu kan lu yang mulai. Udah tahu nih gue gak usah. Udah anjing. Properti orang. Lanjut. Cek aman. Berarti Aman. emang suka gitu. Gak apa-apa mik murah. Terus Nah, lu kan berarti kesibukan lu berdua kan media nih sekarang. Iya. Nah, maksudnya ada gak sih maksudnya di media itu tuh hal-hal yang paling menurut lu ada enaknya atau ada enggaknya? Ya maksud suka duka lah. Lu masuk di media mungkin SN kasih karyawan tahu. ya. Yes, karyawan. Gua dulu, bukan bro. bos ya. Gue dulu. Iya, boleh. Ya kalau SN karyawan gua suka dukanya ya. Ya, Gue suka dukanya. sukanya adalah gue belajar banyak banget dalam artian dari yang gue dulu dari gue bilang gue YOW sekarang gue jadi video editor gue belajar ngedit gue nonton YouTube lagi ngedit gue belajar ngetek kayak gini nih kayak ngeset tempat nyeting audio nyeting kamera semuanya. Ini kayak ada krunya kan ada 16 orang kan? Ada. Kerja kalian bagus banget ya, gila keren-keren. Tapi semua itu dirangkap oleh satu orang, Denito. Oh, iya, Denito. Nah iya gue kayak dia lah jadi gue belajar gimana caranya gue bisa handle ini semua dan ide karena kan kalau lu di media industri kreatif lah kan Iya. itu kan otak lu kekuras ya. Betul. Dan gue emang bukan tipikal yang ngide jadi kayak gue pun ngomong di kantor kayak gue bukan yang ngide banget nih tapi kalau lu punya ide kita garap Tuangin. ya kayak gitu ya dukanya adalah kadang capek karena banyak Waktunya gak sih? waktu karena banyak yang harus dilakukan dengan manpower yang seadanya maksudnya kayak gitu ya manpower seadanya jadi agak capek cuman fun maksudnya sejauh ini fun gitu. Kalau lu kok? Kalau gue sukanya karena ini industri kreatif kan. Iya. Dan gue tuh suka banget sama konten-konten baru, konten-konten yang menarik. Kan agak banci emang Niko. Iya kayak gimana gitu. Jadi menurut gue sukanya itu ya gue suka banget nih walaupun kecapek kerja gitu kan. Tapi have fun aja di guanya, nggak ada beban gitu. Tapi kalau dukanya ya paling balik ke ekonomi sih. Oh iya sih kalau Iya. Balik ke situ karena kan gue harus nurunin segala yang tadinya gue bisa beli ini jadi sekarang beli ini. Iya. Tadinya bisa beli ya foya-foyanya Iya. banyak sekarang jadi foya satu. jadi Iya. fu ya. Foya. Jadi kayak gitu lah intinya. Kalau duka mah gue lebih ke arah situ cuman tetap bersyukur. Iya, benar. Semua harus disyukurin sih. Bersyukur balik lagi aja. ke situ. Banyak nggak dapat kerja kok. Iya, Bego sekarang sih lu. apalagi. Nah, terus ini gue mau lu kan ya nggak usah dipungkiri juga lah. Lu berdua punya nama lah di masing-masing perusahaan lu. Terus si Enggak. lu gue sering lihat soalnya kan maksudnya Di sering YouTube lain ya? Mungkin gue di platform sendiri. yang sudah di band permanen itu. Nah itu boleh dijelasin mungkin apa kayak lu menanggapi itu kan pasti kan banyak komen netizen yang ngeliat Wah. dia mulu nih ini lah. Ini gue itu menuju di atas tuh apa ya maksudnya Perasaan gue gak bisa bilang menuju di atas juga ya karena Iya. kan gue cuman sebagai talent di Media, perusahaan gua lah. lo, kasarnya gitu ya. Cuman karena mungkin gue basicnya bukan artis, bukan yang biasa nongol depan kamera. Even sekarang Instagram gue baru berani ngupload ada muka guanya aja baru tahun ini gitu loh. Sebelumnya itu kayak foto-foto gue doang gitu. Nah kayak gitu berasa banget apalagi awal-awal gue masuk Volatif terus kayak jadi
kita ada proyekan ini mukanya muka kita gitu. Banyak yang hujat tuh berasa bang kayak anjing gue udah berusaha loh gitu. Iya. Jadi kayak ada komentar negatif. Susah. Sampai ada yang pernah gue gelutin juga di komen yang abis itu gue ditegur kayak nggak usah biar maksudnya sebenarnya kayak gitu kan ya lu Gue pasti juga ada. negur lu tuh pas itu. Jadi ada kayak ada konten dia podcast terus dia ngomongin tentang kehidupan gitulah. Dijadiin kayak Thumbnail, gitu, depan. di Instagram Oke. kantornya. Terus ada yang komen agak kurang enak itu Bam ya. Terus gue negornya nggak di komen sih. Gue bilang udah Bum diemin aja orang kayak gitu mah. Nah, iya, Itu cuman kita kan harus siap netizen juga nggak sih? goblok. Kalau kayak gitu sebenarnya. ternyata harus siap. Padahal kan gue nggak tahu ya komentar maksud gue. Lu kalau ngebuat sesuatu atau jadi part of sesuatu, Oke. kan lu berharap orang muji. Iya. Muji sih lebih ke mengapresiasi lah apa yang udah lu lakuin. Tapi ternyata banyak juga, ya gue nggak usah mungkin sih netizen Indonesia emang alik-alik sih. Iya. Menurut gue banyak yang nggak baca dulu yang langsung komentar negatif. Itu yang harus Ya karena dipersiapin. mereka yang gue lihat tuh emang banyakan apa ya, nggak mau ngeliat orang maju sih. Kadang orang Indonesia nggak mau, iya benar nggak Iri mau nggak sih? iri. lebih ke iya benar. Ini sih, lu maksudnya kayak misalnya gue contoh mereka lihat gue kayak ini anak gendut siapa sih kok Ya. ngapain lo jadi mukanya misalnya gitu ada di konten kayak gitu loh. Kok ya gitu. Kita sebenarnya kita juga gitu ya. Maksudnya Gua- gua sama gua Panda juga ngomong. awal juga pertama tuh bilang pasti di saat kita jelek, gue udah bilang maksudnya dalam artian di saat kita pengen bangkit, pengen maju ke atas gitu, pasti banyak yang ngejatohin. Nah, tapi di saat ntar kita udah naik, pasti banyak yang deketin. Itu. Sebenarnya itu sih. Jadi Jadi gua juga filosofinya mikir, ya lu nggak harus kalau lu mau sesuatu yang apa ya kedepannya lu tuju ya lu harus berani dengan resiko-resiko itu. dan semua itu perjalanan nggak instan. Nggak instan. Makanya ya ini kita iseng-iseng aja. Gue aja nih ya, mungkin ya gue kalau ngeliat misalnya Niko, Bom, kalau Niko kemarin di TikTok ya, gue akuin Niko tuh berapa kok followers lu kemarin? 12.000. Abis ini ngomong Iya. dulu. Ya udah tuh 12.000 ya nih gue ngomong. 12.000 yang dia bukan siapa-siapa ya. Nah Iya. itu bukan siapa-siapa, tapi banyak yang hujat pasti gue juga tahu mental yang kena, maksudnya batinnya ini. Apalagi kayak Bom udah 1M ya kalau nggak salah ya. Sekitar 1M ya, Volkatif kan maksudnya masuk yang lihat tuh udah kayak ya gue tahu sih pasti Dan gue perasaan. masuk sana udah gede banget. Iya. Maksud gue kaget juga dong. Iya benar. Maksudnya shock ya pasti sih. Ya kalau kita ya mungkin masih yang namanya Di bawah. nggak terlalu gede tapi ya Tapi gue udah berasa udah gitu ya, berasa. pernah ya kita ya. Awalnya karena iseng nih gua, terus main, terus gue tuh sebenarnya buat konten TikTok tuh kayak nge-react dari orang-orang goblok yang buat TikTok kayak kayak gini, ada lagu nih, tet, enak gak gua cerot di muka, kamu masih perawan gak gitu-gitu, gue react. Dibanding lu cuman bilang diri lu tuh perawan, bilang diri lu tuh pink, lu tuh tanya aja langsung. Gue ibaratnya tuh sosial eksperimen sih. Oh. Ya, gue langsung tanya ke teman-teman kantor gue karena kan yang ada di sekitar gue tuh Kehidupan kantor lu saat itu. Benar. cewek kantor gue doang. Iya, iya. Gue tanyalah ke mereka tuh, lu pernah cerot di muka nggak? Lu pernah masih perawan nggak? Lu pink apa ungu? Ada nggak? Jadi jawaban mereka pun hitam. emang iya. Kemarin kok ungu. Nah kayak gitu. Jadi ceritanya bisa jadi banyak yang nge-views gitu sampai di repost akun Instagram gak jelas ya. Nah itu tuh gara-gara itu, gara-gara gue cuman- buat kayak gitu. Apalagi kan maksud gua konten lu itu yang lu bahas kan beda ya sama bom aja kan maksudnya ngasih dampak ya. Yang ngasih dampak positif aja masih dihujat. Apalagi hancur-hancuran, gua. apalagi lu. Nah itu lu gimana kok kan Waktu itu- lu ngebahasnya yang agak dibilang agak Eksplisit, vulgar ya. eksplisit. Bisa dibilang Iya, gitu, Bang. terakhir Iya. konten gue cerot di muka, Frontal. inget gue. Cerot di muka, itu yang komen, udah kayak 2000, terakhir gue liat 2000-an, gue upload maghrib nih. Jam 7, jam 8 tuh rame banget tuh orang berantem di komen gue. Kayak, ini penghinaan terhadap perempuan. Oke. Yang satu ngebelain gue, enggak ini kan temennya. Oke. Gitu-gitu terus, guanya diem. Pro kontra ya berarti. Gue Pro tungguin jam kontra 1, di ban boy, di ban permanen akun gue. Dari situ berarti. Nah kalau dari lu sendiri nih, menurut tuh media yang ini nih media tuh bakal ke depannya tuh bakal gimana? Kalau menurut lu, apa lu bakal ngolah sebagai ya kan kita kan bisa dibilang kan milenial yang akan
nanti bakal jadi penerus kan. Penerus Iya. media. Bisa dibilang kan ntar kita yang bakal jadiin ya media Indonesia itu. Gue nggak bisa bilang gimana kalau Kita sebagai media. pekerja aja Iya, ya. pekerja aja. Gua ya Ini pun Maksudnya ini dari kita ini pun masing-masing. mungkin ini apa yang gue omongin sama dengan anak-anak di Vokatif mungkin. Oke. Ya. Karena menurut gue media itu kan luas. Media itu luas. Kayak lu apalagi kalau mencari berita. Kan lagian ini loh, Vokatif kan dulu Bujin kan kencing bentar. dibilangnya God of repost. Oke. Ini mau dilanjutin apa mau Lanjutin aja. ya? Jadi kan ya kan Volkatif kan lu tau lah pada dibilangnya tuh God of repost gitu-gitu kan Oke. pada itunya. Tapi ya belajarnya adalah karena kalau media emang kalau berita apalagi berita ya. Gue bukan jurnalis. Jadi pasti kan lu ngambil dari mana berita ngerti kalau nyaman Iya. yang sesuai sama Tema atau tema akun lu atau iya. tema lu tuh seperti apa? apa benar. Berdirinya seperti gimana. Jadi jadi berita yang dimasukin pun yang sesuai sama lu. Dan yang gue lihat sekarang gimana lu mau tetap maju adalah lu nggak bisa rely on berita doang. Kita harus baca juga ya. Iya dan lu harus bikin lain. Makanya kayak gue bikin bukan gue maksudnya kantor gue bikin banyak program. Oke. Program-program lain yang original. Maksudnya yang kayak kita mikir nih mau bikin apa. Oh ada namanya Vokatif Thought misalnya itu. Oke. Kemarin ngebahas apa, ini dalemin, kasih informasi lebih bagus gitu kan. Atau ada namanya Vokatif menjawab netizen. Oke. Itu kita ngeiniin pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang kita react satu-satu anak-anak Vokatif. Jadi balik lagi ke kalau dulu tanya medianya itu bakal gimana ke depannya, bakalan seperti ini aja menurut gua. Kalau dari segi media berita ya. Oke. Ini beda dengan lu kalau mau ngomong content creator atau apa yang bisa dikembangkan dari media. Gitu sih. Menurut gua. Kalau lu? Media tuh yang penting aktual, cepet. Pelajarannya ya. Yang gue kan sebagai karyawan aja ya. Iya, iya. Tuntutnya untuk cepet. Jadi berita yang update apa udah orang nggak butuh call to action yang panjang-panjang atau gimana. Lu harus bacanya di gimana. Dia cuma baca headline gini, baca dikit, captionnya udah selesai, udah. Oke. Gitu kalau menurut gue ke depannya. Iya. Itu bedanya Praktis tuh, ya, bedanya. dibilang Beda, ya, tapi beda. simple. Maksud gua itu kalau berita seperti itu kayak banyak di detik gitu juga kan banyak Iya. kayak gitu ya maksud gua. Dia pun lu kan jurnalis, ada jurnalisnya juga kan. Ada. Nah. Jadi ID gue pun pers. Nah, ini pers. Kalau gue lebih ke benar-benar yang sesuai sama halayak akun gua, halayak Vokatif ngerti kalau. Yang isinya adalah konten-konten yang sesuai sama badannya lagi tersebut gitu. Mungkin kalau banyak nih tadi yang udah kita dapat informasi. Ini terakhir nih. Kata-kata deh buat anak-anak nih. Biar lu tuh kerja di media tuh apa kata-kata mutiara lu. Mutiara. Iya. Terakhir nih penutupan kalau di tempat kita tuh ada kayak gini. Kata-kata mutiara. Selalu anjing di mana-mana kayak gini pasti. Wah, Dari bom-bom, dia ya. pasti menginspirasi nih. Iya. Menginspirasi nih. Ayo, bom dulu, Enggak, Bom. dari lu dong. Jangan Kan dari gue kita- dong. Gue terakhir Iya, lah. gua- Gue terakhir lah. Gue terakhir aja. Menginspirasi banget nih. Enggak tuh kayak gitu kan jadi pressure. Untuk apa nih media? Media apapun lah kalau nggak pekerjaan Tentang kehidupan. ya, kehidupan juga nggak apa-apa. Buat gua yang ngerasa gua di 25 tahun kan ada yang namanya Lu 25 tahun umur lu. maksud gua di atas 25 tahun Oh. quarter life crisis kan. Oke. Ya. Kira Dan itu dikurang-kurangin tuh umur. 27 gue anjing. Ya udah. Ya ada namanya quarter life crisis. Maksud gue adalah saat lu mengalami itu apapun bentuknya, entah itu mental lu atau dari segi financial lu bersyukur aja apa yang ada di situ saat itu gitu loh. Kalau emang ya. kalau emang lu ngerasa masih kurang atau lu ngerasa gue bisa lebih lagi, ya lu jangan ngeluh. Lu lakuin aja. Gue harus apa. Stop mengeluh. Betul. Keep moving. Kalau Kalau gua Ceritanya drop the mic gitu bro. apa? Ceritanya gue drop the mic tadi. Oh iya. Tapi kayaknya 2 kali retak deh, Bom. Ntar gue beliin. Ayo kalau lu kok. Kalau gua apapun yang dilakukan ya, apalagi yang di seumuran gua 25 tahun kayak gini. Kalau dulu gua itu punya ambisi, oh gua mau jadi ini kok sekarang udah nggak ada nih. Intinya berarti pelajaran yang gua dapat adalah gua nggak berharap sesuatu yang terlalu gimana-gimana. Gue ngelakuin sesuatu ikhlas, nggak ribet. Segala sesuatu yang ribet ada di hadapan gue ya gue singkirin. Maupun itu pertemanan, mau itu percintaan, mau itu Kerjaan atau apapun. iya pokoknya yang menurut gue ini ngeribetin gue dan nggak works buat gue
gue singkirin apapun itu gitu. Kalau gue jadi gue nggak ribet dan gue selalu yang penting ikhlas ngejalaninnya. Jadi gue nggak punya harapan yang gimana. Nanti kalau gue udah gak ada guna di hidup dia disingkirin gue. Iya pasti anjir. Pasti kayak gini nih. Gak ada gunanya. Gitu dan tetap minum Jelly Potter. Oke. Jelly Potter. Jadi brand ambassador. Brand ambassador. Udah lu mau ngomong apa lagi, Dok? Kalau gue sih Sebenarnya masih banyak sih ya. Iya. Tapi ya mungkin emang paling segitu ya. Ambil yang positifnya aja dari mereka berdua. Kalau gue bilang sih. Kalau gue sih Udah kehabisan intinya konten padahal kayak yang negatifnya dibuang jauh-jauh. Ya kalian jauh lebih pintar lah daripada kita. Jadi hal-hal Enggak, anjir. positif atau yang bisa kalian ambil dan pelajari. Maksudnya banyak banget tadi dari kehidupan, perjuangan, terus habis itu ya nggak patah semangat. bukan berarti kehidupan kita paling sengsara terus kita Enggak. mampu bertahan ya enggak. Ya ini Cuman cerita, ya ini hidup masing-masing. cerita hidup aja. Orang di sono yang kalau lu mau nyari yang inspiratif banget ya lu jangan nonton gua. Iya, Gua nggak inspiratif anjir. bener. Makanya Makanya tadi inspiratif, gue gak soleh, gue gak keren. Lu kalau mau nyari yang gitu cari yang lain aja gitu ya nggak? Jadi jangan ngabisin yang komen so inspiratif lu emang udah ngerasain apa? Emang enggak. Ngerti lu? Nah, jadi kalau dari gua itu aja. Udah, pada. Dan dari semua yang kita omongin tadi, kita nggak mewakili kantor kita ya. Enggak. Gue es karyawan aja. Gue as karyawan Oke. di situ aja. sendiri-sendiri lah. Kantor kita mah keren. Keren. Bagus. Kalau gue emang bagus, kalau dia nggak tahu. Bagus. Ya jadi dari gue gitu aja lu Dok. Kalau gue sih tadi ya jangan ya yang satu tadi ikhlas. Apa, Jelly tadi Potter? kan ikhlas tuh yang penting. Kalau Niko ya tuh enggak itu udah cukup. Porter tar dulu. terus udah sih paling ikhlas, jangan banyak ngeluh, lakuin aja. Kalau gua sama Panda sih yang penting kalau gua berdua nih ya. Dari kita berdua yang penting satu lakuin, jangan banyak ngeluh, jangan dengerin kata orang. Itu aja bodo Selesai. amat. Itu enak. Jalannya. Jadi Udah, dari itu gua itu aja. Sama jaga pertemanan kalian. Nah, betul. Link itu bagus loh. Iya. Buat pekerjaan. Dah. Sekian dari gua Vanda. Gua Vando. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terakhir. Lu kalau lagi pacaran ini ya sih pernah tukeran pacar? Bye bye. Balik lagi di Dado Brother.